Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolibat, kaifa halukunna? Sudah selesai PTS-nya ya? Ya, Alhamdulillah. Ini kelas antum gak ada yang remet ya. Ya, soalnya mudah-mudah ya, Alhamdulillah. Ya, jadi setelah PTS, kita punya kewajiban lagi ya buat belajar. Jadi semoga antuna masih tetap semangat ya. Apalagi ini materinya insya Allah bermanfaat ya. Jadi di pertemuan kali ini gue akan sampaikan tentang kepemimpinan, atau mungkin dalam bahasa Inggris kita sering dengar dengan ungkapan leadership gitu ya. Nah, kita akan bahas. Nah, mulai dari pengertiannya. Nah, kita akan coba pahami dulu terkait pemimpinnya. Nah, pemimpin sama kepemimpinan itu beda ya. Kalau pemimpin itu orang yang mendorong dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, kalau kepemimpinan itu prosesnya, proses dengan berbagai cara mempengaruhi orang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Jadi pemimpin sama kepemimpinan beda ya, walaupun cuma beda kesamaan aja tapi beda ya, beda. Kalau pemimpin itu orangnya, kalau kepemimpinan itu prosesnya ya. Nah, mungkin supaya antuna lebih paham, di sini dijelasin ya. Setiap orang itu bisa jadi pemimpin, tapi tidak semua pemimpin memiliki kepemimpinan ya. Jadi kalau maksudnya gimana sih Ustazah? Maksudnya semua antuna itu bisa jadi pemimpin ya. Kalau ditugaskan bisa jadi pemimpin, bisa jadi ketua kelas, ketua kelompok, bisa jadi kalau di rumah mungkin jadi kakak buat adik-adiknya, itu kan secara nggak langsung jadi pemimpin ya. Tapi nggak semua orang yang punya jabatan pemimpin itu memiliki kepemimpinan, memiliki proses untuk mempengaruhi orang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Nah, maka dari itu penting ya kita tahu apa sih kepemimpinan dan gimana caranya supaya ketika kita suatu saat nanti atau mungkin sekarang ditunjuk jadi pemimpin, hal-hal apa yang bisa meningkatkan kepemimpinan kita. Nah, gue di sini akan jelaskan dimulai dari tugasnya dulu ya. Tugas kepemimpinan tuh ngapain sih sebenarnya? Nah, jadi tugas kepemimpinan itu ada dua hal ya. Ada dua hal penting ya secara garis besar. Yang pertama, pekerjaan yang harus dia selesaikan sebagai seorang pemimpin ya. Dan yang kedua itu kekompakan orang yang dipimpinnya. Nah, ini yang kedua ini sering terluput gitu biasanya. Kalau ada orang yang ditunjuk jadi pemimpin, dia practically gitu ya, secara praktisnya lebih sering menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai pemimpin, tapi terluput nih kekompakan orang yang dipimpinnya gitu. Padahal itu merupakan dua tugas utama ini ya, apa namanya, dalam proses kepemimpinan gitu. Nggak bisa hanya menyelesaikan tugas-tugas yang diselesaikannya sebagai seorang pemimpin, tapi dia juga punya tanggung jawab untuk menciptakan kekompakan orang-orang yang dipimpinnya. Nah, tugas yang berhubungan dengan pekerjaan itu disebut dengan task function. Nah, tugas yang berhubungan dengan pekerjaan itu perlu ya agar pekerjaan pemimpin ya kepada kelompok itu dapat diselesaikan dan kelompok juga mencapai tujuannya. Nah, tugas yang kedua ini yang tentang kekompakan orang yang dipimpinnya itu juga nggak kalah penting gitu. Ini dibutuhin karena harapannya adalah hubungan antar orang yang bekerja sama menyelesaikan kerja itu lancar dan baik jalannya. Karena dalam kelompok itu kan banyak orang ya, banyak kepala, banyak sifat, banyak karakter. Nah, jadi butuh nih yang namanya kekompakan dalam kelompok. Siapa sih yang ini yang nyiptain kekompakannya? Nah, ini tugas memimpin. Gitu ya, Naya. Nah, ini Ibu akan jelaskan
dimulai dari tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kerja kelompok dulu ya. Jadi ini terkait erat dengan tugas pekerjaan yang harus diselesaikan ya, job desk-nya intinya seperti itu. Nah, apa aja sih tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kerja kelompoknya ya, bukan tentang kekompakan, ini masih terkait dengan tugasnya sebagai seorang pemimpin ya. Yang pertama adalah memulai, jadi mengusahakan agar kelompok memulai kegiatan atau tugas tertentu. Ini biasanya kita sering menemukan gitu ya, kesulitan gitu kalau ditunjuk sebagai ketua kelompok dalam tugas-tugas tertentu, kita bingung nih gimana cara mulainya ya gitu. Sedangkan teman-temannya mungkin satu kelompok adalah orang-orang yang kebetulan dapatnya yang pendiam-pendiam. Nah, ini pemimpin ini tugasnya di sini nih, harus memulai, harus mengusahakan agar kelompoknya itu mulai melaksanakan kegiatan atau tugas tertentunya gitu. Jadi ini tugas pemimpin. Nah, lanjut ada tentang mengatur. Setelah udah dimulai nih kegiatan atau tugasnya, nah pemimpin itu punya tanggung jawab buat mengatur, untuk mengarahkan dan menjelaskan langkah-langkah kegiatan yang harus dikerjakan dalam mencapai tujuannya tuh seperti apa. Nah, setelah udah mulai, udah diatur, selanjutnya adalah memberitahu, memberikan informasi, data, fakta, dan pendapat kepada para anggota dan meminta mereka dari mereka informasi atau pendapat mereka gitu terkait dengan informasi atau data yang sudah dikumpulkan. Nah, lanjut, ini juga perlu ya, ini terkait dengan mendukung. Ini biasanya kalau kita berkelompok pasti kan akan ada banyak gagasan atau ide-ide dari anggota kelompoknya. Nah, tugas memimpin itu untuk menerima gagasan tersebut gitu ya, menerima pendapat gagasan tersebut, yaitu berupa pendapat dari anggotanya, dan menyempurnakannya dengan menambah atau mengurangi untuk penyelesaian tugas bersama. Jadi kalau misalkan ada anggotanya menyampaikan pendapat, kita yang ini nih tugas untuk menampungnya gitu, jangan mengabaikan atau mungkin kalau terlalu direalisasikan semuanya juga itu nggak baik ya. Makanya di sini ada menyempurnakan dengan menambah atau mengurangi. Jadi yang penting tuh diterima dulu, tapi nggak serta-merta pendapat dari anggota-anggota kelompok yang kita pimpin itu kita realisasikan semuanya. Kita harus olah, disempurnakan dengan menambah atau menguranginya. Itu tergantung dari masing-masing konteks tugasnya. Nah, terakhir ada tentang menilai. Jadi dalam menilai ini tindakannya apa sih? Tindakannya untuk menguji gagasan yang muncul atau cara kerja yang diambil dengan menunjukkan konsekuensi dan untung ruginya. Jadi kalau misalkan udah dapet gagasannya mau ngapain nih, mau mengerjakan tugas, misalkan Antuna mau mengerjakan tugas bahasa Inggris gitu, terus kebingungan nih, kira-kira mau ngerjainnya di sekolah atau mau ngerjainnya di rumah temen gitu. Nah, ini tugas pemimpin nih buat nilai, kira-kira kalau misalkan di sekolah apa untung ruginya, kalau di rumah temen kira-kira dapat izin atau enggak sama Umu atau Abuki yang lain. Jadi tugas memimpin ini yang terakhir adalah menilai ketika udah dapet gagasan atau pendapat dari anggota-anggotanya. Jadi menunjukkan konsekuensi dan untung rugi dari tiap-tiap pilihan yang udah dipaparkan sebelumnya. Nah, itulah tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kerja kelompok. Nah, ini yang terpenting, yang kedua, tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kekompakan kelompok.
yang mungkin kita sering lupa gitu ya ketika diamanahkan tugas menjadi pemimpin, contohnya ketua kelas atau mungkin ketua dalam kelompok-kelompok tugas. Biasanya kita sering ini ya, terlalu fokus pada tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kerja kelompoknya, tapi menciptakan kekompakan dalam kelompoknya kita kelupaan nih. Nah, ini makanya melalui materi ini Antuna diingatkan ya terkait ini. Nah, tugasnya gimana sih? Apa aja? Yang pertama itu mendorong ya. Jadi ini ya, kayak maksudnya hampir sama dengan memotivasi ya, bersikap hangat, bersahabat, dan menerima orang lain. Lalu mengungkapkan perasaan, tindakan menyatakan perasaan terhadap kerja dan kekompakan kelompok seperti rasa puas, senang, bangga, dan ikut sepenanggungan perasaan jika terjadi masalah di dalam kelompok. Jadi maksudnya kalau yang mengungkapkan perasaan ini, Antuna ini sebagai seorang pemimpin punya tugas buat menyatakan perasaan gitu. Kalau misalkan ternyata kelompok Antuna bagus nih kerjanya, Antuna ungkapkan gitu. Apa sih perlunya dengan Antuna mengungkapkan perasaan, kedepannya kekompakan kelompok itu akan lebih terjalin gitu. Kelompok kita bagus nih, nanti udah nyelesain ini gitu. Jadi akan timbul rasa puas, senang, bangga gitu. Dan kalau misalkan selain hal-hal yang positif ya, mungkin hal-hal yang negatif pun bisa diungkapkan. Kayak misalkan contohnya ada salah satu teman Antuna yang gak ngerjain tugas gitu dalam tugas kelompok. Nah, Antuna sebagai pemimpin punya tugas nih untuk mengungkapkan perasaan gitu. Ini nggak bisa nih, nggak boleh nih, baiknya kita kerjain bareng-bareng. Jadi ternyata mengungkapkan perasaan dalam konteks tugas kepemimpinan dalam yang berhubungan dengan kekompakan kelompok itu tujuannya seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada tentang mendamaikan. Jadi biasanya kalau kita jadi ketua misalkan ya, ketua dalam organisasi atau ketua kelas, ketua kelompok-kelompok kecil dalam tugas, biasanya ada aja yang namanya di kelompok kita tuh yang beda pendapat. Ana maunya ini, tapi Anti maunya gini. Enggak, Ana maunya gini. Nah, tugas pemimpin tuh di sini nih, untuk mendamaikan. Jangan sampai kita cuma diem aja. Nah, jadi kita sebagai seorang pemimpin, supaya meningkatkan kepemimpinan kita perlu mendamaikan dan cari jalan tengahnya dari perbedaan pendapat yang ada di dalam kelompok kita. Nah, lanjut ada tentang mengalah. Nah, di sini maksudnya gimana sih? Kemauan untuk mengubah dan menyesuaikan pendapat dengan perasaan orang lain. Jadi kalau misalkan ketika berkelompok gitu ya, pasti ada gesekan, ada hal-hal yang mungkin menimbulkan konflik. Nah, tugas kita sebagai pemimpin juga harus menekan ego kita ya. Kalau misalkan kita mungkin merasa di satu sisi kayaknya pendapat Ana itu lebih realistis gitu, tapi ternyata menurut banyak teman-teman kita itu nggak baik gitu, jalan yang ini nggak baik. Nah, kita harus mengalah ya, harus menyesuaikan pendapat dengan perasaan orang lain. Nah, jadi ketika kita memimpin dan menjalankan tugas kepemimpinan, kita belajar untuk mengalah juga. Lanjut, ada tentang memperlancar. Memperlancar apa sih di sini maksudnya? Di sini maksudnya kesediaan mempermudah keikutsertaan para anggota dalam kelompok sehingga rela menyumbangkan pendapat.
Jadi kita ini ya apa namanya mempermudah para anggota kelompok kita itu untuk menyumbangkan pendapat gitu. Kalau misalkan anggota kelompok ada yang malu-malu, mungkin Antuna sebagai pemimpin bisa ini apa mendorong mereka supaya bisa lebih semangat lagi buat ngungkapin pendapat. Lanjut yang terakhir itu ada memasang aturan permainan. Nah, ini terkait tindakan menyampaikan tata tertib yang membantu kehidupan kelompok. Jadi ini misalkan nih contohnya Antuna mau tugas kelompok gitu ya, misalkan di rumah Fulana. Nah, Antuna sebagai pemimpin jangan lupa untuk pasang aturannya. Besok kita kapan ya? Besok jam 9. Oh ya, nanti jam 9 harus ada yang bawa ini, bawa ini, bawa ini. Anti bawa kertas, Ana bawa gunting, gini. Jadi ada aturannya gitu. Jadi sebagai seorang pemimpin dalam menciptakan kekompakan kelompok, Antuna jangan sampai lupa untuk memasang aturan dalam tugas-tugas kelompok Antuna. Nah, ini yang terakhir dan ini yang terpenting, faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Jadi dalam melaksanakan tugas kepemimpinan mempengaruhi orang atau kelompok menuju tujuan tertentu, kita pemimpin itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor-faktor itu tuh berasal dari diri kita sendiri, pandangan kita terhadap manusia, keadaan kelompok, dan situasi waktu kepemimpinan kita dilaksanakan. Nah, ini ada kata-kata yang bergaris tebal ya. Jadi, orang yang memandang kepemimpinan sebagai status dan hak untuk mendapatkan fasilitas, uang, barang, dia pasti jelas akan menunjukkan praktek kepemimpinan yang tidak sama dengan orang yang mengartikan kepemimpinan sebagai pelayanan kesejahteraan orang yang dipimpinnya. Pasti nggak sama ya. Kalau orang memandang, kalau kepemimpinan itu buat status loh, buat hak untuk mendapatkan fasilitas, uang, dan barang. Ketika orang sudah memandang demikian, pasti cara kerjanya pun nggak akan sama dengan orang-orang yang punya prinsip bahwa kepemimpinan itu bukan seperti itu. Kepemimpinan itu pelayanan kesejahteraan orang yang dipimpin. Nah, jadi penting ya bagi kita buat menciptakan kinerja kepemimpinan kita yang berasal dari prinsip kita dulu nih sebagai memandang kepemimpinan itu seperti apa. Ya, faktor-faktor yang berasal dari diri kita sendiri yang mempengaruhi kepemimpinan kita itu adalah pengertian kita tentang kepemimpinan, nilai atau hal yang kita kejar dalam kepemimpinan. Jadi penting bagi Antuna ketika memimpin tuh apa sih motifnya, apa sih tujuannya? Apakah hanya sekedar untuk menjalankan tugas aja atau mungkin lebih dari itu untuk sebagai pelayan kesejahteraan orang-orang yang Antuna pimpin gitu. Ustazah, ini pembahasannya berat banget sih. Ana juga nggak pernah jadi pemimpin. Ya mungkin Antuna ada yang nggak pernah jadi pemimpin, tapi secara non formal, secara nggak baku banget gitu ya, Antuna pasti pernah menemukan situasi-situasi kondisi Antuna jadi pemimpin. Contohnya contoh kecilnya ya saat Antuna di rumah nih, misalkan Antuna punya adik, secara nggak langsung Antuna karena lebih tua, Antuna menjalankan seorang pemimpin buat adik-adik Antuna. Nah, jadi bukan berarti ini ya, materi kepemimpinan ini hanya bisa dipraktikkan dalam Ana harus jadi pemimpin dulu nih baru bisa praktikin kepemimpinan. Enggak juga ya, setiap orang itu akan jadi pemimpin ya, baik itu pemimpin untuk tugas-tugasnya, jabatannya, dan pemimpin buat keluarganya. Kalau Antuna nanti Antuna jadi ibu, berarti pemimpin buat anak-anak Antuna.
Jadi terjawab ya, insyaallah. Taib, semoga materi ini bermanfaat. Karena waktunya sudah cukup, Ibu cukupkan. Syukron, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.